aplikasi kuliah praktek saya atau kerja praktek saya. Saya di sini bernama Sulwan Tamimi dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika dengan nomor NIM 1737060. Nah, saya di sini membuat aplikasi yang berjudul administrasi di kantor desa menggunakan digital signature menggunakan teknologi QR code. Nah, jadi aplikasi ini nanti akan mempermudah suatu desa. Yang pertama untuk mencetak surat. Nah, nanti surat ini sudah ada yang saya coba. Ini sudah ada yang saya coba. Nanti di surat ini dia berbentuk QR code untuk tanda pengesahan dari Bapak Kepala Desa di Desa Mahatu khususnya, di mana tempat saya melakukan penelitian mengenai tugas KP saya. Nah, jadi tujuan dari QR code ini yaitu untuk mempermudah kinerja daripada tenaga administrasi desa, yang mana tenaga administrasi desa nanti akan mengirimkan suatu laporan kepada Bapak Kepala Desa, dan Bapak Kepala Desa tinggal mengokekan atau meng-ACC-nya saja. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi demonstrasinya ini masih berbasis offline. Apabila ini mau di-online-kan, bisa menggunakan apabila ingin di-online kan bisa menggunakan hosting, guys ya. Nah, jadi di sini bisa digunakan hosting untuk meng-online-kan aplikasi ini nanti langsung saja. Tapi di sini karena berhubung batasan masalah saya tidak menggunakan hosting, jadi ini cuma sebagai materi. Nah, nanti bisa untuk peningkatannya lagi ini bisa digunakan hosting. Cuman karena waktu yang mendesak juga, jadi saya di sini tidak menggunakan hosting. Ini sebagai bahan praga dan dari aplikasi saya, dan ini juga bisa nanti digunakan hosting, guys. Jangan takut apabila Bapak Kepala Desanya berada di luar kota. Hosting ini tadi berguna sekali untuk aplikasi tersebut. Jadi Bapak Kepala Desa itu saat contoh lagi keluar kota ke Pekanbaru atau lagi ke Kota Pasir Pangarayan, ibu kotanya Rokan Hulu, Bapak Kepala Desa bisa mendapatkan via email atau dari website tersebut, tapi yang sudah terhubung dengan hosting di aplikasi ini. Nah, nanti dia contoh seperti ini surat yang sudah jadi, dan di sini ada QR code dari Bapak Kepala Desanya. Nah, nanti QR code inilah bentuk pengesahan surat tanda tangan, dan ini tidak bisa dipalsukan ya, guys. Ini berbeda-beda, guys. Jadi setiap surat yang dikeluarkan itu berbeda-beda. Di sini saya menggunakan 5 jenis surat, guys. Nah, yang sudah saya batasi dalam batasan masalah dalam laporan KP saya. Oke, ini contohnya. Contoh suratnya, ini yang saya buat. Contoh suratnya. Dan sudah saya uji coba sebelumnya. Jadi, aplikasi itu sebelumnya harus diuji coba, guys. Apakah dia berhasil atau tidak. Tapi di sini insya Allah mudah-mudahan aman, guys ya. Nah, langkah pertama, karena ini masih berbentuk belum ada hostingnya, guys. Jadi sesuai dengan batasan masalah saya tidak menggunakan hosting juga. Jadi di sini menggunakan lokal saja. Tapi kalau misalnya mau dihubungkan dengan kantor Bapak Kepala Desanya atau dari kantor administrasi menuju kantor Bapak Kepala Desa, bisa menggunakan kabelan. Nah, kabelan ini sangat berguna, guys. Nah, jadi seperti itu. Kita buka saja SAM-PP. Nah, di sini SAM-PP-nya saya menggunakan 3.2.2, guys. Nah, jadi kita start saja Apache dan MySQL-nya. Lalu ini kita minimize.
Dan di sini guys ada bentuk programnya. Apabila teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Di sini ada buat QR code, konten, index, login, logout, main, setbar, top nav. Dan di sini ada database-nya guys. Database ini sudah saya masukkan di localhost saya. Nah, jadi database tersebut localhost. Nah, database tersebut saya beri nama KP Desa. Nah, database ini berbentuk seperti ini, guys. Oke, ini. Saya di sini menggunakan 5 jenis surat: BPJS, domisili, menikah, penduduk, SKCK, dan SKTM. Nah, jadi seperti itu. Saya menggunakan 5 jenis surat. Yang pertama ada BPJS, domisili, menikah, kependudukan, SKCK, dan SKTM. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya guys ya. Localhost. Ini saya tadi mengarah kepada seruan sesuai dengan nama filenya ya guys. Sesuai dengan nama filenya. Ini nama filenya ya. Di htdoc tadi sudah kita simpan dengan nama ini. Bebas. Kita mau buat di localhost ini namanya huruf besar atau huruf kecil bisa. Langsung saja kita enterkan. Nah, di sini sudah masuk. Oke, baik. Untuk login administrasi atau tenaga administrasi desa, di sini loginnya adalah login standar ya. Admin untuk usernya dan passwordnya adalah admin. Lalu kita klik login. Oke, dan ini adalah tampilan perwarupa daripada aplikasi. Saya beri nama si pelakat atau kok dibilang si pelakat ini berfungsi untuk layanan administrasi surat rekomendasi desa Mahato gitu. Nah, si pelakat ini terdiri dari beberapa item menu. Yang pertama ada beranda, ini berandanya ya. Ini berandanya, data kependudukan, layanan surat, validasi surat, laporan. Laporan ini laporan bulanan ya guys ya. Ubah password dan keluar atau logout. Nah, di sini kita buat dulu data kependudukannya guys. Data kependudukan ini berfungsi untuk mendata penduduk apabila kependudukan ini contohnya gini. Di suatu desa itu memiliki kependudukan sekitar 1000 kakak. Nah, jadi kan ada tuh namanya kok dibilang seperti sensus kependudukan guys. Nah, nanti sensus ini bisa mendata di sini gitu loh. Nah, nanti desa bisa menyimpan di database untuk desa gitu. Nah, nanti desa tinggal mencari apa nama lengkap dari kepala keluarganya guys. Di sini ada nomor kakaknya, ada nicknya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, pekerjaan. Nah, jadi didata gitu guys ya. Didata kepala keluarganya, nomor kakaknya, habis itu nicknya, tanggal lahir, tempat lahir, dan pekerjaan. Nah, di sini bukan hanya cuman kepala keluarganya. Jadi saat di dalam kartu kakak itu atau kartu keluarga tersebut itu banyak orangnya atau banyak keluarganya di dalam situ. Nah, itu nanti bisa didata, dimasukkan kemarin datanya guys. Nah, di data kependudukan ini berfungsi untuk melihat apakah ini sudah bisa dicetak atau diedit atau bisa dihapus seperti itu ya, atau bisa dihapus atau tidak. Nah, kita tambah dulu karena di sini sudah ada nama saya. Kita tambah data, saya masukkan sebagai contoh nama lengkap adik saya.
Oke, nomor kartu keluarga ini kita masukkan acak aja guys ya. Nah, nomor NIK juga kita masukkan acak aja guys. Oke, jenis kelamin kita pilih jenis kelaminnya, agamanya atau kepercayaan kita pilih, tempat lahir, tanggal bulan lahir ini bebas guys ya, terserah. Di sini saya masukkan aja seperti ini sebagai contoh. Pekerjaan, contoh pekerjaannya adalah kalau sekarang kita bilang mekanik ya, mekanik mobil. Oke, status perkawinan di sini ada belum menikah, sudah menikah. Nah, kita pilih yang belum. Alamat lengkap Desa Mahato, RT RW 2, RT 6 RW 2, Dusun Sukajaya. Oke, di sini datanya kita simpan. Nah, di sini datanya sudah ada guys ya. Nama Sultan Hafiz Wijaksono. Nanti bisa kita cari dari sini, search. Contoh kita cari dengan nama Sultan. Nah, dia seperti itu. Kita cari Sulwan. Nah, seperti itu guys ya. Jadi sangat mudah, aplikasinya sangat mudah sekali. Oke, kita coba untuk belum menikah. Nah, jadi ini kita coba yang belum menikah ini untuk keterangan apakah seorang itu ingin menikah, berarti dia harus punya keterangan dia belum menikah guys. Kalau dia mau nikah 2 kali mah itu namanya kurang ajar gitu, tapi nggak masalah. Oke, kita tambah langsung datanya, pilih penduduk. Nah, nanti di sini bisa search aja namanya, contoh Sultan. Nah, kita bisa cari menggunakan nama, kita bisa pilih menggunakan seperti ini guys. Bisa kita pilih seperti ini, kita contoh Sultan Hafiz. Di sini maksud membuat keterangan belum nikah, berarti ingin menikah. Tujuan membuat keterangan belum nikah, ingin membangun rumah tangga. Oke, nama lengkap orang tua Hartoyo, contohnya guys ya, Hartoyo. Oke, kita simpan. Nah, di sini kan ada 2 aksi nih. Ada 2 aksi dan 2 status. Yang pertama statusnya sudah selesai, yang kedua statusnya masih diproses gitu guys. Statusnya masih diproses. Nah, jadi status yang masih diproses tersebut, itu statusnya belum bisa untuk dicetak. Nah, jadi statusnya masih diproses gitu. Nah, diprosesnya sama siapa? Ini menunggu izin daripada Bapak Kepala Desanya seperti itu. Jadi sudah ini di sini bentuk aplikasi untuk administrasinya guys. Nah, lalu kita masuk untuk Bapak Kepala Desanya. Tinggal kita logout saja. Lalu kita masukkan di sini guys. Di sini kita masukkan loginnya yaitu Kades. Passwordnya juga Kades. Kita login. Nah, oke, masuk. Nah, di sini Kades hanya memiliki sedikit menu. Nah, tentunya ini juga mempermudah kinerja kepala desa, guys, gitu. Nah, di sini juga ada beranda seperti biasa, rekomendasi surat dan ubah password dan keluar atau logout. Nah, kita masuk ke rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kita lihat detail permohonan. Nah, kita lihat detail permohonan. Di sini maksud membuat keterangan belum menikah, berarti ingin menikah. Tujuan membuat keterangan belum menikah, ingin membangun rumah tangga. Nama lengkap Sultan Hafiz Wijaksono, tempat dan tanggal lahir Aiknabara 12 Mei tahun 2020. Contohnya guys ya. Nomor kartu keluarga, nomor NIK, nama orang tua, alamat pekerjaan, kode surat. Nah, kan ada kode surat. Nah, kode surat ini nanti akan terarah langsung ke form surat yang sudah saya buat dan otomatis akan terisi. Tanggal permohonan. Nah, jadi tanggal permohonan ini sesuai dengan yang saya buat, guys. Tanggal 19 Mei tahun 2020. Nah, seperti itu. Status permohonan sedang diproses. Ya, iya, sedang diproses.
karena di sini belum disetujui oleh Bapak Kepala Desanya. Nah, setelah ini kita tanda tangani permohonan ini, tanda tangani, cek. Tinggal diklik oke. Setelah tanda tangani berarti status sudah selesai. Kita klik selesai. Nah, lalu di rekomendasi masuk ini tidak ada lagi rekomendasi karena selesai tugas kepala desa untuk membuat rekomendasinya. Nah, seperti itu. Kita keluarkan, guys. Kita masuk lagi ke menu petugas administrasinya. Kita masukkan admin, atasnya admin. Kita loginkan. Oke, kita masuk layanan surat. Kita cek yang belum menikah. Nah, di sini bisa kita cetak belum menikah tadi. Cetak. Seperti itu. Oke, di sini menikah ini nomor suratnya. Oke. Save. Oke, sudah di save, open. Kita tunggu sebentar, guys, lagi membuka aplikasinya. Apakah sudah terbuka suratnya? Belum ternyata. Kita tunggu sejenak. Oh, ini suratnya. Oke, ini dia suratnya. Sudah terbuka. Di sini nama kepala desanya atas nama Bapak Firyadi, jabatan Kepala Desa Matu, Kecamatan Tambusai Utara. Nama Sultan Hafiz Wijaksono, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Eknabara, agama Islam, pekerjaan mekanik mobil, status perkawinan belum menikah, nomor KTP atau NIK. Nah, ini seperti ini, nomor KTP atau NIK. Alamat terakhir. Oh, ini alamat terakhirnya, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara. Maksud ingin menikah, tujuan ingin membangun rumah tangga. Nah, jadi seperti ini, tinggal suratnya tadi bisa kita print, tapi di sini saya lebih gampangnya menggunakan foto, bisa juga di print. Kita coba foto ya, guys. Kode QR-nya. Ntar. Coba foto kode QR-nya. Oke. Kita masuk ke validasi surat. Oke, kita arahkan ke kamera. Besar kecilnya harus pas. Oke, jadi seperti itu. Nah, surat ini valid. Oke. Surat ini valid berarti menandakan surat ini tidak bohongan atau tidak ada manipulasi sama sekali gitu, guys ya. Jadi gampang. Nah, surat ini tidak ada manipulasi sama sekali. Oke, sah dari Bapak Kepala Desa. Sudah teruji. Nah, kan gitu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Saya sudahi. Saya Sulwan Tamimi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.